Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arif. Kenalkan saya Rizwana. Saya ingin uh, menjelaskan jawaban nomor 3. Nah, topologi yang saya buat itu ada lokasi kantor cabang yang pertama itu ada di sebelah kiri, terdiri dari satu router, satu switch, dan 2 PC. Dan di kantor pusat saya ada sama juga, dia terdiri dari satu router, satu switch, terus satu server, terus 2 PC. Nah, server ini digunakan untuk mendistribusikan DNS server, FTP server, terus HTTP, terus dan sebagainya. Nah, di sebelah paling kanan ini ada kantor cabang yang kedua, dan ada beberapa device juga ya, sama dengan kantor cabang pertama, yaitu terdiri dengan device satu router, terus satu switch, dan 2 PC. Nah, di sini saya bakal menggunakan konsep routing yang saya gunakan ialah dengan menggunakan RIP. Nah, RIP ini digunakan hanya untuk LAN karena alasannya itu ialah konfigurasi terlalu sederhana dan sesuai praktik jaringan percabangan ini. Nah, yang kedua itu saya menggunakan metode OSPF. Itu digunakan untuk backbone WAN internal. Areanya saya menggunakan area kosong. Nah, ini berguna untuk menghubungkan router 1, router 2, dan router 3. Nah, yang ketiga itu saya menggunakan routing BGP. Nah, routing BGP ini saya gunakan untuk antar autonomous system. Terus yang kedua ada simulasi WAN antar cabang perusahaan. Terus yang terakhir itu ya, setiap router atau AS itu berbeda-beda. Nah, mungkin saya langsung masuk ke konfigurasinya saja kali. Oke, di sini saya udah masuk. Di sini saya udah beberapa konfigurasi dasar dari Kisco lah, kayak seperti memasukkan password buat dari segi keamanan. Terus setelah itu saya enable, masukin password lagi. Terus di sini saya configure terminal. Nah, di sini saya menggunakan version 2 karena ini terlalu penting ya, karena kalau nggak dimasukin dia nggak bakal bisa. Nah, setelah itu mungkin kita memasukkan IP networknya si LAN yang ada di sini itu dengan IP 19.10.0. Nah, di sini kita enter. Sistem reminder juga dimasukin juga, perintah no auto summary. Nah, setelah itu kita exit. Nah, setelah exit mungkin kita bakal membuat konfigurasi dari routernya OSPF 1. Nah, di sini saya bakal memasukkan IP networknya si 192.168. Nah, IP networknya si router detik kosong. Terus kita enter. Kita masukin masukin area. Area 0. Maaf. Networknya harus ditambahin 0, 0, 0, 3, terus area kosong. Kita enter. Nah, di sini perlu diingat, kita exit lagi. Terus kita masuk ke router BGP. Nah, ini disesuaikan saja. Nah, jadi kan ini masih di router 1, jadi saya menggunakan 1. Apabila saya mengkonfigurasi di router 2, berarti saya menggunakan yang angka terakhirnya 2, dan di router 3 sama terakhirnya juga di angka 3. Nah, terus kita enter. Dari sini kita memasukkan IP networknya si routernya kantor pusat, yaitu IP-nya 192.168.1.2. Terus remote S-nya itu, nah remote S-nya ini yang punyanya dia yaitu 65.002 65.000
650002 lah, itulah intinya. Kita masukin aja, enter, kita masukin network. Nah, kita masukin network, kita kembali ya di routing BGP ini. Jangan lupa kita masukin subnet box. Nah, di sini konfigurasi RIP, terus BGP, terus OSPF ini udah kelar di router 1. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal mengkonfigurasi di router 2. Nah, ini lagi, sorry, ini 123, Cisco 123, enable Cisco 123. Nah, terus kita masukkan configure terminal lagi. Nah, di sini dari segi konfigurasi agak sedikit berbeda ya di router 2. Nah, jadi dia di sini cuman mengkonfigurasi router OSPF-nya saja. Dia tidak menggunakan konfigurasi RIP yang sudah dijelaskan di jawaban saya. Ya, kita langsung eksekusi saja. Kita langsung masukkan. Nah, saya udah membuat konfigurasi basic ya, seperti memasukkan IP address 172.16.2.1 sama 192.168.2.1. Dan saya juga di sini membuat IP DHCP di ketiga router ini. Jadinya saya tidak perlu capek-capek memasukkan IP satu persatu, mengetik atau segala macam, karena itu agak sedikit ribet. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Mungkin langsung saja kita masuk ke router OSPF 1. Terus kita networknya. Nah, di sini kita masukin network yang menuju ke router 1. Terus areanya 0. Nah, di sini juga kita masukin network yang ke arah ke router 3. Terus setelah itu kita exit, kita ke router BGP 65002, enter, naik bawah IP-nya 168.1. Nah, 1.1 ini seperti tadi ya, dari router 2 dengan tujuan IP-nya si router 1. Masukin lagi remote AS 65001. Nah, yang tadinya si router BGP-nya punya dia yang diregistrasiin. Terus kita enter, terus kita ubah 3. Di sini kita ubah 2.2. Ini yang ke arah router 3. Setelah itu kita exit. Nah, konfigurasi OSPF dan BGP di sini sudah kelar. Dan selanjutnya kita ke router 3, kita enter, kita masukin lagi Cisco 123, enable, admin 123, sorry, Cisco 123, Cisco 123, sorry, enable, Cisco 123, admin 123, configure terminal. Nah, setelah itu kita langsung eksekusi lagi. Nah, dia settingannya seperti kayak di router 1 ya. Dia menggunakan router RIP. Terus kita enter. Terus kita versionnya 2. Terus networknya 1.12.30.0. Saya enter. Emang saya perlu, setelah itu mungkin langsung kita hapuskan ventana auto semuanya di router. Terus exit router OSPF 1, kita network,
192.98 sorry ya, benar-benar SPF 1 2.0 terus 000 ya, area 0 footer BGP exit net Ekber 192.168.1.1 remote as 2 enter networknya 172.16.30.0 masnya. Nah, di sini konfigurasi BGP sudah selesai. Nah, mungkin kita lanjut ke persoalan nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita disuruh membuat layanan jaringan DNS, HTTP, dan FTP. Nah, mungkin di sini saya jadinya sudah mendapatkan servernya dan sudah dikonfigurasi. Nah, di sini saya HTTP-nya udah saya on in, jadinya tinggal diubah-ubah. Terus DNS saya sudah ini juga ya, sudah saya ganti namanya, ya default lagi menjadi kantorpusat.com. Nah, di sini juga udah saya ganti FTP-nya dengan menggunakan nama saya RB Company. Nah, address ini sangat penting ya, karena harus disesuaikan juga dengan IP konfigurasinya si PC. Karena kalau dia tidak sesuai, dia nggak bakal bisa dibuka. Nah, jadi kita langsung eksekusi saja untuk memvalidasi apakah DNS tersebut bisa dibuka atau tidak. Langsung kita typing aja. Oke, apakah bisa? Oke, kita langsung type. Oke, di sini reply. Kita coba buka web browser. Nah, di sini coba kita buka www.kantorpusat.com. Nah, di sini kalau udah ada baca begini berarti konfigurasi DNS servernya telah berhasil. Coba kita buka FTP. RB Company. Go. Stop dulu, sorry. Sini kita buka, coba bisa gak ya? Oh, sama saja ternyata. Coba kita konfigurasi FTP nya kita lihat terlebih dahulu. Snap oke. Service status. Oke, itu saja untuk penjelasan saya mengenai tentang simulasi, terus topologi yang saya buat, dan setting koneksinya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.